Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima. Saya adalah mahasiswa TPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saya akan menampilkan video bimbingan klasikal yang berjudul Peran Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat badanku, jernih pikiranku, luar biasa nyaman, bro. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Silakan dipimpin doa muasas. Saya Bu. Sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atini ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Amin. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Baiklah, Ibu akan persepsi kalian satu persatu supaya kita tahu siapa yang tidak hadir pada hari ini ya. Ya. Aulia Ariska hadir. Arifah Putri Hadir. Adinda Syandra Hadir. Eliza Lestari Hadir. Elsa Desma Aulia Putri Hadir. Irfan Hairi Hadir. Maya Oktavia Hadir. Muasas Hadir. Nur Hisab Hadir. Nurul Huda Hadir. Putra Irwandi Hadir. Raudatul Adawiyah Hadir. Redo Saputra Hadir. Rini Anjarwani Hadir. Rofiana Hadir. Salimul Fikri Satriwati Hadir. Sri Maulida Hadir. Usman Taufik Hadir. Widyawati Yudi Aprianto Tidak hadir. Kemana Yudi Aprianto? Sakit perut. Semoga cepat sembuh ya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kalian seperti biasa. Ya. Baiklah, kegiatan kita pada hari ini adalah materi yang akan kita pelajari tentang peran layanan bimbingan konseling di sekolah. Adapun tujuan layanan kita pada hari ini yaitu pertama, peserta didik atau konseling memahami secara peran layanan BK di sekolah. Yang kedua, peserta didik atau konseling mampu mengikuti layanan BK di sekolah. Yang ketiga, peserta didik atau konseling timbul kesadaran untuk memanfaatkan layanan BK. Nah, kita belajar hari ini nanti ada slide yang akan Ibu tampilkan. Kita duduk secara berkelompok. Di sini kalian ada 20 orang ya. Ya. Nanti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Cara kita membagi kelompok yaitu dengan berhitung ya. Ya. Kita berhitung 1 sampai dengan 4. Siapa yang akan mendapat nomor 1 bergabung ke nomor 1. Yang nomor 2 nanti akan bergabung ke nomor 2. Yang nomor 3 nanti akan bergabung ke nomor 3. Yang nomor 4 nanti akan bergabung ke nomor 4. Nanti ada materi yang akan Ibu tampilkan dan Ibu minta kalian berdiskusi tentang materi yang Ibu sampaikan ya. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian mengacungkan tangan. Jika ada teman kalian yang ingin memberi tanggapan,
atau memberi saran, silakan juga mengacungkan tangan ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kalau begitu Ibu akan tes kesiapan kalian. Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Siap? Siap. Nah, jadi begini. Kalau nanti Ibu mengacungkan jempol, itu kalian akan mengatakan 7A. Kalau Ibu menyebutkan mengacungkan telunjuk itu nanti prestasi. Kalau Ibu mengacungkan kelingking itu oke. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang kita mulai ya. Ya. 7A prestasi. Oke. Oke, ada belum yang belum fokus ya? Kita ulangi ya. 7A prestasi. Oke. Prestasi. 7A. Oke. 7A prestasi. Oke. Terima kasih ya. Nah, jadi sekarang kalian boleh membentuk kelompok dengan berhitung ya. Ya. Kita mulai berhitung dari 1. 1 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2. 3 4 1 2. Oke. Sekarang kalian boleh bergabung ke tempat kalian masing-masing. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu akan tampilkan slide materi kita pada hari ini ya. Ya. Nah, di sini materi kita pada hari ini yaitu tentang peran layanan BK di sekolah. Dan nanti Ibu juga akan menampilkan video. Adapun materi kita pada hari ini tadi adalah tentang Peran layanan BK di sekolah. Nah, jadi sebelum kita memulai diskusi kita, siapa yang bisa menerangkan apa itu peran BK di sekolah? Ada yang bisa? Nah, peran bimbingan konseling di sekolah yaitu sebagai wadah untuk membantu siswa mengembangkan potensi diri untuk menuju kemandirian. Nanti Ibu minta kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing dan akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di kelompok kalian masing-masing. Sudah siap? Sudah. Nah, sekarang di sini ada materi peran layanan BK. Yang pertama yaitu peran BK di sekolah. Yang kedua jenis layanan BK di sekolah ya. Bisa dilihat ya? Bisa. Nah, jadi kalian sekarang mulai berdiskusi. Ibu akan beri waktu 15 menit kalian untuk berdiskusi ya. Namun yang terjadi pada dari
kelompok untuk menampilkannya. Kelompok mana terlebih dahulu? Kelompok mana terlebih dahulu? Ayo persilakan, kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan. Tentang peran layanan BK di sekolah. Baiklah Ibu Guru dan kawan-kawan semuanya, BK berperan dalam mendampingi siswa, yaitu mendampingi perkembangan belajar siswa di sekolah, membantu siswa untuk dapat mengenal diri sendiri dan mengerti kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi mereka, membantu siswa untuk menentukan cita-cita dan tujuan dalam hidupnya, dan membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi yang mengganggu belajar di sekolah. Jadi itu pendapat kelompok 2. 2 tentang peran BK Di di sekolah. sekolah. Kelompok lain? Siapa? Kelompok berapa? Kami Bu dari kelompok 2. Menurut pendapat kami, bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru kepada seorang siswa, dan juga guru BK memberikan sejumlah himbauan atau masukan kepada siswanya. Nah, jadi itu pendapat kelompok 3 tentang peran BK di sekolah. Ada yang lain? Kelompok lain? Kami Bu. Silakan. Saya dari kelompok 1 menjelaskan menurut kami kegiatan BK di sekolah adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan oleh tenaga ahli individu melalui tatap muka, memberikan tambahan pengetahuan maupun cara-cara lainnya yang diberikan secara sistematis dan terus-menerus. Nah, itu pendapat kelompok 1 tentang peran BK di sekolah. Ada kelompok lain? Kami Bu dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Menurut pendapat kami, peran guru BK di sekolah yang pertama yaitu meningkatkan prestasi belajar siswa, dan yang kedua yaitu memecahkan masalah yang dihadapi, dan yang ketiga mengetahui dan mengembangkan kemampuan siswa, dan yang keempat memberi motivasi belajar bagi siswa, dan yang terakhir yaitu menjadi mediator. Nah, itu pendapat kelompok 4 tentang peran BK di sekolah. Jadi peran BK di sekolah adalah memberikan layanan kepada siswa, jadi masing-masing kelompok telah memberikan pendapatnya masing-masing tentang peran layanan BK di sekolah. Jadi peran layanan BK di sekolah tadi adalah yaitu sebagai wadah untuk membantu siswa mengembangkan prestasi dirinya menuju kemandirian. Selain itu juga bimbingan konseling juga berfungsi memberikan fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan. Nah, jadi sekarang kita masuk yang kedua yaitu jenis layanan BK di sekolah. Nah, jadi yang kedua jenis layanan BK di sekolah, Ibu minta kesediaan kelompok untuk memberi penjelasannya tentang jenis layanan BK di sekolah. Kami Bu dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 tentang jenis layanan BK di sekolah. Menurut pendapat kami, jenis layanan BK di sekolah yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama
lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu. Sekurang-kurangnya diberikan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada setiap awal semester. Nah, itu yang pertama tentang peran layanan BK di sekolah. Lanjutkan. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karier, pendidikan, lanjutan. Nah, itu adalah peran layanan BK yang kedua tentang Layanan informasi. layanan informasi. Oke, lanjutkan kelompok 1. Yang ketiga adalah layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Yang keempat adalah layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, kegiatan KO atau ekstra kurikuler sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya. Nah, itu pendapat kelompok 1 tentang peran jenis layanan BK Di sekolah. Selanjutnya, siapa lagi yang akan menampilkan? Kami Bu dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Menurut kelompok kami, layanan BK ialah layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang keenam yaitu layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka atau secara perorangan dengan guru pembimbing untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Nah, itu pendapat kelompok 3 ya, tentang jenis layanan BK di sekolah. Selanjutnya, kelompok 4 tentang peran layanan BK di sekolah. Menurut pendapat saya, jenis layanan BK di sekolah adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasa atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial baik sebagai individu maupun sebagai pelajar. Nah, yang selanjutnya tentang peran layanan BK, jenis layanan BK di sekolah. Yang ke-8. Yang kedelapan yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling ini adalah layanan yang membantu para siswa termasuk anggota kelompok supaya mendapatkan peluang pembahasan dan juga pengentasan berbagai masalah pribadi dalam dinamika kelompok. Pembahasan masalah tersebut adalah untuk masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota. Fungsinya adalah untuk pengentasan dan juga advokasi.
Nah, jadi ada 2 jenis layanan lagi tentang jenis layanan BK di sekolah. Kelompok mana? Silakan kelompok 2. Jenis layanan BK di sekolah. Jenis layanan BK di sekolah yang ke-9 yaitu layanan konsultasi, yaitu layanan di mana para siswa bisa memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan berbagai cara yang perlu dilakukan supaya bisa menangani masalah atau kondisinya. Konsultasi pada program BK yaitu proses dalam bimbingan teknis bagi konselor, orang tua, konselor, dan administrator supaya bisa melakukan identifikasi dan juga perbaikan masalah. Yang ke-10 yaitu layanan mediasi. Tujuannya adalah supaya siswa bisa menyelesaikan masalah, perselisihan, serta perbaikan hubungan antar siswa. Mediator dalam layanan tersebut yaitu konselor. Nah, jadi ada 10 jenis layanan BK di sekolah ya. Nah, yang pertama tadi adalah jenis layanan orientasi. Yang kedua adalah jenis layanan informasi. Yang ketiga jenis layanan pembelajaran. Yang keempat Penyampaian dan penyaluran. Yang kelima Layanan penguasaan konten. yang keenam yaitu layanan Konseling perorangan. Yang ketujuh Layanan bimbingan konseling. layanan bimbingan kelompok. Yang kedelapan Layanan konseling kelompok. Ke-9 layanan Konsultasi. dan ke-10 layanan Mediasi. Itu jenis layanan BK di sekolah ya. Ya. Nah, sampai di sini sudah dipahami semuanya? Sudah. Tentang peran layanan BK di sekolah dan ada jenis layanan BK di sekolah. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan kalian LKPD. LKPD ini nanti kalian kerjakan setelah kegiatan kita selesai ya. Nah, ini ada LKPD-nya. Nanti kalian berkelompok menjawab pertanyaan di LKPD ini ya. Nah, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan video tentang peran layanan BK di sekolah ya. Nah, kalian bisa melihat video tentang peran layanan BK di sekolah.
Nah, jadi dari tayangan video ini tadi, Ibu minta kalian membuat kesimpulan tentang makna dari video tersebut. Sekarang Ibu minta kalian membuat kesimpulannya ya. Ya. Ibu beri waktu 5 menit. Nah, jadi sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan ya. Ya, Kelompok mana? kami Bu, kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya tentang video yang Ibu tayangkan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Simawida, perwakilan dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang video yang sudah ditayangkan oleh Ibu tadi. Baiklah, Ibu guru dan kawan-kawan semuanya, guru BK bukanlah polisi sekolah. BK bukanlah muatan lokal. BK bukanlah ekstrakurikuler yang hanya memarahi dan menghukum siswa. Tapi guru BK adalah sahabat siswa untuk menentukan cita-cita dan tujuan siswa, mengatasi masalah, menghargai dan menerima keluhan siswa. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD ini. Nanti kalian kerjakan setelah kita selesai melaksanakan kegiatan kita pada hari ini ya. Ya. Nah, jadi LKPD itu kalian kerjakan nanti setelah selesai kegiatan kita pada hari ini. Jadi dari awal kita belajar tadi, kita sudah membahas tentang materi layanan
peran bimbingan konseling di sekolah dan ada jenis-jenis layanan bimbingan konseling di sekolah. Bisa dipahami? Sudah mengerti sampai di sini? Bisa. Sudah mengerti ya? Sudah. Nah, jadi untuk pertemuan kita berikutnya kita akan berjumpa lagi pada materi berikutnya. Kita akan bertemu lagi di hari berikutnya ya. Nah, sampai di sini Ibu akhiri. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya untuk menutup pelajaran kita hari ini ya. Ya. Silakan teman kamu untuk memimpin doa. Ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna tibaa wal arinal batilan batila warzuqna tibaa walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Cukup sampai di sini. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi